Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para sahabat sekalian, sering muncul pertanyaan begini, benarkah Allah Subhanahu wa taala telah mendesain perjalanan manusia ini sedemikian rupa sehingga melalui kehendaknya ada manusia yang sejak awal memang sudah ditakdirkan masuk surga, dan ada yang sejak awal memang sudah ditakdirkan masuk neraka. Dengan kata lain, apakah memang Allah itu sudah mendesain takdir seseorang itu sesuai kehendaknya? Ada yang memang ditetapkan masuk surga, dan ada yang memang sudah ditetapkan masuk neraka. Dan sudah tidak bisa kita apa-apain lagi. Kita sebagai manusia harus menerima dengan takdir yang diberikan oleh Allah. Apakah pernyataan dan pertanyaan ini benar? Di dalam pembahasan terkait dengan qada dan qadar pada video sebelumnya sudah kita sampaikan bahwa memang perjalanan manusia ini mulai dari A sampai Z sudah ditulis dan ditetapkan oleh Allah di dalam kitab Lauhul Mahfuz yang ditulisnya itu sejak zaman azali, yakni zaman di mana alam semesta ini belum diciptakan, langit dan bumi serta manusia ini belum diciptakan. Di sana Allah sudah mengetahui bagaimana perjalanan manusia mulai dari dilahirkan sampai kemudian meninggal dan bagaimana nasibnya nanti di akhirat. Nah, di dalam qada ini tidak semua yang terjadi pada manusia itu merupakan ketetapan akibat kehendak Allah semata. Jadi ada bagian-bagian yang memang ketetapan itu dibuat oleh Allah berdasarkan kehendak dan upaya yang dilakukan oleh manusia. Maka muncul istilah ada namanya takdir mubram dan takdir mu'alak. Di dalam qada itu ada takdir yang sifatnya tidak bisa kita ubah. Kita tidak mampu untuk mengintervensi apa yang sudah ditetapkan oleh Allah, yang sebut kita sebagai takdir mubram. Sebagai contoh adalah kelahiran. Nah, tentu kita tidak bisa memilih jenis kelaminnya apa, ya. Kemudian lahir dari orang tua siapa, kebangsaannya apa, kulit kita bagaimana, kelengkapan fisik kita bagaimana, kita tidak bisa memilih itu, kita tidak bisa mengintervensi itu, dan itu disebut sebagai takdir mubram, ya, takdir yang kita tidak bisa mengubahnya kembali. Kemudian ada juga takdir yang masih bisa kita ubah, kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk memperbaiki nasib kita, memperbaiki takdir kita, yang disebut sebagai takdir mu'alak. Misalkan kita sudah ditakdirkan meninggal pada usia berapa, ya, di dalam takdir mubram, tapi proses menuju kematian itu, apakah kita memilih mati dalam perbuatan baik atau mati dalam perbuatan yang tidak baik, itu tentu sangat dipengaruhi oleh upaya kita, ya. Apakah kita membiasakan perbuatan baik di dalam sepanjang kehidupan kita, memperbaiki kualitas ibadah kita, menjadi orang yang bertakwa, atau sebaliknya. Dan itu tentu saja sangat menentukan proses kematian kita. Dengan demikian, proses kematian ini, ya, yang sangat dipengaruhi oleh pilihan-pilihan kita. Apakah kita ingin menjadi manusia bertakwa atau yang ingkar, itu sangat dipengaruhi oleh kehendak kita, oleh keinginan kita. Dengan demikian, ini merupakan takdir mu'alak. Takdir yang sebenarnya dipengaruhi oleh keinginan kita, kehendak kita, yang sifatnya nanti harus kita pertanggungjawabkan di yaumul akhir. Nah, dengan demikian sebenarnya pertanyaan mengenai apakah Allah memang sudah mendesain sedemikian rupa sejak awal, menetapkan sesuai kehendaknya bahwa ada manusia yang nanti masuk surga dan ada yang masuk neraka, itu tidak benar, ya. Sebenarnya yang didesain oleh Allah itu adalah hal-hal yang sifatnya hal tertentu yang memang kita tidak bisa mengubah, seperti kelahiran, kemudian pada usia berapa kita mendapatkan jodoh, misalkan kapan kita meninggal, itu kita tidak bisa mengintervensi. Tapi kalau misalkan bagaimana proses kita untuk menemukan jodoh, apakah kita menggunakan tuntunan agama kita, tuntunan Al-Quran dalam memilih jodoh, ataukah sebaliknya kita memilih jodoh asal-asalan, hanya menggunakan pertimbangan cantik, misalkan ganteng, ya, tidak mempertimbangkan ketakwaannya,
Ataukah kita memilih jodoh orang yang tidak baik, itu semua dipengaruhi oleh keinginan dan kehendak kita. Dan ini merupakan takdir mu'alaq yang harus kita pertanggungjawabkan kelak di yaumul akhir. Jadi sebenarnya Allah tidak menakdirkan kita sampai apakah kita masuk surga atau masuk neraka. Itu tergantung pada pilihan kita. Apakah kita memang ingin masuk surga atau ingin masuk neraka. Kalau ingin masuk surga berarti kita harus melakukan ketaatan sesuai dengan perintah agama, sesuai dengan perintah Al-Quran, sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Tapi kalau kita ingin masuk neraka, ya silakan saja melakukan semaunya, hal-hal semaunya. Kira-kira apa bukti yang memperkuat bahwa Allah itu memang tidak mendesain manusia sedemikian rupa sampai ke hal apakah dia masuk neraka atau masuk surga? Yang pertama adalah Allah itu memiliki sifat maha pengasih lagi maha penyayang. Ini jelas ya di dalam banyak ayat Al-Quran dinyatakan, salah satunya adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 143 yang menyatakan bahwa sesungguhnya Allah itu maha pengasih dan lagi maha penyayang kepada seluruh makhluknya. Jadi Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi sangat tidak masuk akal kalau sejak awal Allah itu telah menetapkan sesuai dengan kehendaknya seseorang itu masuk neraka. Kemudian yang kedua, kalau perjalanan manusia selama hidup di dunia itu seluruhnya merupakan ketetapan Allah menurut kehendak Allah Subhanahu wa taala semata, maka ini bertentangan dengan Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 ya, yang menyatakan bahwa sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai kaum itu mengubah keadaannya sendiri ya. Dengan kata lain, ayat ini menyampaikan bahwa kita itu diberikan kesempatan ya untuk mengubah nasib kita. Dengan demikian, kalau Allah itu dibilang sudah menetapkan takdir seseorang sesuai dengan kehendaknya dan tidak bisa diubah lagi, maka tentu bertentangan dengan firman Allah di dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 ini tadi ya. Dengan demikian sebenarnya kita itu masih diberikan kesempatan ya untuk memperbaiki nasib kita, takdir kita melalui pilihan-pilihan dan kehendak kita. Dan Allah telah memberikan tuntunan melalui Al-Quran, melalui sunnah Rasul, melalui nabi-nabi terdahulu, memberikan contoh-contoh perbuatan baik agar kita mampu menggunakan akal, pikiran kita, hati nurani kita, panca indera, mata, telinga kita untuk melakukan pilihan-pilihan yang baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bukti ketiga bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sebenarnya tidak mendesain dan menetapkan manusia sejak awal menurut kehendaknya masuk surga atau masuk neraka itu. Ya, Allah Subhanahu wa taala sering berfirman di dalam Al-Qur'an itu memerintahkan kepada manusia agar berbuat adil ya. Salah satunya memerintahkan kepada pemimpin agar berbuat adil. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 58, di akhir ayat ini Allah berfirman, apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, maka hendaklah kamu menetapkan secara adil. Allah itu adalah zat yang maha adil ya. Allah memerintahkan manusia untuk berbuat adil karena Allah itu memang zat yang maha adil, zat yang paling adil. Jadi tidak mungkin Allah itu sejak awal telah menetapkan ada manusia yang masuk surga dan masuk neraka. Kalau Allah telah menetapkan begitu, berarti Allah mengingkari sifat adilnya. Nah, demikian kira-kira ada 3 bukti ya yang bisa kita bahas bahwa Allah itu sebenarnya tidak mendesain manusia menurut kehendaknya sejak awal ada yang masuk neraka, ada yang masuk surga. Memang Allah sudah tahu ya sejak zaman azali sudah dituliskan bahwa manusia A masuk neraka, manusia B masuk surga. Tapi itu bukan karena ketetapan Allah, tapi Allah sudah mengetahui bahwa manusia-manusia itu memang membuat pilihan-pilihan sesuai kehendaknya. Manusia A mungkin dalam kehidupannya memilih ya jalan hidup yang tidak baik sehingga masuk neraka. Sementara manusia B, manusia lainnya sudah diketahui Allah melakukan perbuatan baik, memilih jalan ketakwaan sehingga masuk neraka. Dengan demikian, apakah kita masuk surga atau masuk neraka itu sesuai dengan pilihan kita masing-masing.
Demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Semoga memberikan pemahaman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.